minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang suci ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Memperbaiki akhlak dan perilaku di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya harus hidup bersama-sama, tidak dapat hidup sendirian. Tentu dalam menjalin hubungan ini, kita perlu menjalin hubungan yang baik, supaya tidak menimbulkan ketegangan dan justru melahirkan kenyamanan dan juga ketenangan. Contoh atau model terbaik untuk hal ini tidak lain ialah Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang sempurna dengan keluhuran akhlaknya. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surah Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sebagaimana diketahui bersama, Nabi Muhammad SAW ini pernah menghadapi zaman yang namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini adalah zaman kegelapan. Mengapa? Karena pada zaman ini etika, moral, adab ini benar-benar tidak dihiraukan, sehingga kehidupan pada zaman itu berjalan dengan begitu buruk karena tidak adanya aturan yang manusiawi tersebut. Mulai dari perbudakan, kemudian pembunuhan anak perempuan ini dianggap biasa pada zaman tersebut. Karena pada zaman tersebut, pada saat itu, membunuh anak perempuan itu, memiliki anak perempuan itu merupakan sebuah aib. Dianggap sebuah aib pada zaman tersebut. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah, diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Diterangkan dalam salah satu hadis tentang makarimal akhlak, innama ba'atsu liutammima makarimal akhlak, yaitu aku diutus sebagai Rasul tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ada sosok yang dapat kita teladani akhlak mulianya, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta istrinya Khadijah binti Khuwailid. Contoh akhlak Rasulullah yang dapat kita teladani yaitu sikap baik hatinya, tidak pernah menyakiti hati orang lain, kemudian selalu tersenyum, empati, wise atau bijak, kemudian tawadu', taat kepada Allah, penuh kasih sayang, serta adil terhadap sesama. Kemudian ada sosok Khadijah dari perempuannya, Khadijah binti Khuwailid yang mana masih istri Rasulullah SAW, juga merupakan sosok yang
terkenal akan keluhuran akhlaknya, kemuliaan akhlaknya. Terkenal akan kebijaksanaannya, integritas dirinya, ya. Jadi apabila ada wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung, sosok itu ialah Khadijah binti Khuwailid. Peristiwa itu terjadi ketika Jibril mendatangi Rasulullah, lalu Allah menjaga Siti Khadijah ini dari segala celah, sehingga pada saat itu penduduk Mekah menjulukinya sebagai wanita yang suci. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita-wanita yang paling utama menjadi penduduk surga ialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang sangat mulia, bahkan disebut-sebut sebagai bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana kita diwajibkan untuk menahan hawa nafsu, menahan segala yang dapat membatalkan puasa seperti minum, makan, dan perilaku-perilaku yang dapat membatalkan puasa lainnya. Kita juga dilarang ya untuk melakukan perilaku-perilaku buruk lainnya seperti mencuri, berbohong, kemudian terutama apalagi maksiat yang sudah jelas keharamannya. Oleh karena itu hendaknya kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah untuk kita saling memperbaiki akhlak. Dengan apa? Dengan menerapkan akhlak yang mulia ini, dengan menerapkan akhlak baik selama bulan Ramadan yang diharapkan bisa terus berlanjut, bukan hanya di bulan Ramadan saja, dan diharapkan bisa istiqomah. Dengan menerapkan akhlak yang mulia di kehidupan yang sehari-hari ini, insya Allah akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah illa hasanul akhlak. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang baik akhlaknya. Maka mari kita perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit, hari demi hari, yang insya Allah akhlak kita yang baik ini terhadap sesama manusia, sesama dengan makhluk yang lain, juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perindah tubuhku, perindah rupaku, maka perindahlah juga akhlakku. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi. Ya, di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita bisa menjadikan diri kita lebih suci, ya, pikiran kita semakin jernih, dan perbuatan kita yang tentunya bisa semakin lebih baik lagi. Ya, akhirul kalam, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tangdur man qala. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.